Gimana Gimana kabarnya nih kabarnya? minggu yang baru? Saya baik-baik dan pastinya tetap semangat Harus pastinya ya. dan nggak sabar ya untuk ngobrol sama teman-teman semua di sini. Lian Betul gimana sekali. kabarnya nih? Saya sangat luar biasa ya lah kabarnya hari ini ya. Tentunya walaupun kita habis menjelang liburan gitu ya, tapi tentunya di hari Senin Betul. ini kita semua harus semangat tentunya ya. Apalagi kita Iya. siang hari ini akan membahas tentang literasi keuangan. Nah, tentunya gitu ya. Buat sahabat Simas Jiwa semuanya, saya mau menyapa dulu nih gitu ya. Di sini ada Hmm. uh, Mas Andi Sasro gitu ya, Abang Suk gitu ya. Dimana selamat datang, selamat bergabung gitu ya di acara kita siang hari ini. Kita akan membahas tentang literasi keuangan. Nah, sebenarnya mungkin sahabat Simas Jiwa semuanya mungkin ada yang masih belum tahu nih ya lah, terkait literasi keuangan itu Hmm. apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, maka Wah, dari bener itu di banget. sini betul, di sini kita akan membahas gitu ya. Nah, tentunya di sini juga saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin Iya, ada sahabat-sahabat Simas Jiwa yang belum mengenal saya gitu ya. Nah, benar. maka itu saya ingin menyapa memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Selamat siang kepada sahabat Simas Jiwa semuanya. Perkenalkan saya Lian dan di sini saya akan berkolaborasi ya dengan rekan saya yaitu Ella dari Simas Hmm. Jiwa Institute gitu ya. Nah, di mana pada siang hari ini kita akan membahas tentang literasi keuangan gitu ya. Mungkin sahabat-sahabat Simas Jiwa masih bingung nih gitu ya, masih banyak yang bagaimana cara mengatur keuangan, mengelola keuangan gitu ya. Pentingnya literasi keuangan itu apa? Nah, gitu ya. Tidak usah khawatir karena siang hari ini kita akan membahas itu semua. Dan kebetulan di sini Ella yang menjadi hostnya ya. Kalau kemarin saya, Iya, kali betul ini Ella sekali. rekan saya dan saya akan menjadi guestnya, bintang tamunya. Seperti itu ya Ella ya? Wah, betul sekali Lian. Iya, Yang pastinya kita tetap semangat ya gitu untuk pastinya. memberikan informasi, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan untuk sahabat Simas Jiwa di luar sana yang menyaksikan tayangan ini. Tapi Pastinya. nih Lian, kita Ya. juga akan sangat senang sekali jika sahabat Simas Jiwa mau bergabung atau mau memberikan komentar atau mau berbagi pengalaman mungkin Hmm. terkait bagaimana mengelola keuangan, silahkan bisa langsung sampaikan di kolom komentar. Betul sekali. Tentunya kita di sini terbuka ya untuk sahabat Simas Betul Jiwa di sekali. luar sana. Walaupun mungkin ada nih beberapa dari sahabat Simas Jiwa yang mungkin kebingungan nih cara mengatur keuangannya. Mau di-sharing ke kita boleh gitu ya. Kalau mau bertanya-tanya juga boleh gitu. Atau misalkan sahabat Simas Jiwa punya pengalaman satu momen yang memang mau di-share ke kita, mau bergabung di kita juga silahkan ya Ella ya. Betul. Iya, baik. Nah, sesuai dengan topik kita siang hari ini, kita Hmm? akan membahas masalah Hmm? literasi keuangan gitu ya, Ella ya. Nah, di mana saya juga akan menjabarkan sebenarnya mungkin sahabat Simas Jiwa masih banyak sekali yang belum tahu sih literasi keuangan itu apa gitu ya. Itu dari bahasa mana, manfaatnya apa, seperti itu ya. Mungkin sahabat Simas Jiwa masih banyak yang bingung terkait itu semua. Nah, tapi di sini gitu ya, di sini kita akan membahas itu semua dan akan memberikan edukasi tentang masyarakat Indonesia khususnya gitu ya. Untuk sahabat Simas Jiwa semuanya, cara bagaimana mengatur keuangan gitu ya. Nah, tentunya literasi keuangan ini adalah sesuatu hal yang berbeda, Ella. Kita informasikan dulu nih Hmm? kepada sahabat Simas Jiwa sebelum gitu ya, sebelum kita masuk topik kita terlalu jauh gitu ya. Nah, di sini kita akan Iya, betul. menginformasikan bahwa literasi keuangan itu adalah sesuatu hal yang berbeda tentunya gitu ya. Yang dimana kalau di sini penjabaran dari saya literasi itu adalah sebuah rangkaian gitu ya, yang Hmm? dimana dari bahasa Latin gitu ya. Literasi itu Oh, merupakan oke. kata serapan, Ella. Kata Hmm? serapan dari bahasa Latin yang disebut literatus. Literatus ya, dari bahasa Latin Literatus. berarti ya. Betul Hmm? sekali gitu ya. Literatus yang dimana itu artinya orang yang belajar. Orang Oke, yang belajar. mempelajari gitu ya. Iya, betul. Kata kuncinya adalah Hmm? belajar gitu ya. Orang yang mempelajari. Yang dimana nggak cuma dari bahasa Latin juga, tapi kalau menurut
KBBI gitu ya, bahwa KBBI. literasi itu adalah sebagai kemampuan individu. Individu itu adalah kita gitu ya. Nah, yang dimana dalam mengelola informasi dan juga pengetahuan untuk kehidupan. Tentunya di sini kita sebagai individu pasti memiliki yang namanya problem gitu ya. Masalah, entah Iya. itu masalah pribadi, masalah pekerjaan gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita masih kaum-kaum generasi milenial mungkin masalah percintaan gitu ya lah ya. Benar, bisa jadi ya. Nah, pasti gitu ya, pasti kita itu apa namanya yang namanya kita individu itu pasti kita mengalami yang namanya suatu problem gitu ya, ada problem gitu. Nah, salah satunya adalah problem keuangan itu pasti di apa ya, dirasakan oleh semua manusia mungkin ya, suatu problem Betul, betul masalah gitu. sekali. Nah, pastinya gitu ya, ketika kita mengalami yang namanya problem gitu dalam keuangan, masalah keuangan, nah disinilah kita akan memberikan solusi gitu ya untuk sahabat-sahabat si Mas Jiwa di luar sana apabila sahabat si Mas Jiwa memiliki problem dalam keuangannya gitu ya. Nah, di sini kita akan memberikan solusi pastinya gitu ya. Kalau menurut saya literasi itu seperti itu penjabarannya. Nah, kalau menurut Ella nih, definisi keuangan itu sendiri seperti apa? Ya, kalau keuangan ya, tadi kan Lian juga sudah bahas ya bahwa keuangan itu ya memang sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi apa ya, aspek yang memang benar-benar dekat sekali dengan sehari-harinya kita. Nah, keuangan itu sendiri bicara bukan hanya tentang, mungkin kan kalau keuangan ya pasti kata dasarnya dari uang. Tapi kalau keuangan Betul, sendiri memang lebih ke bagaimana menggunakan, bagaimana mengalokasikan gitu. Dari si uang ini, si kata dasarnya ini. Seperti itu sih betul, Lian. Gitu. Kalau betul, kalau ini kan kalau kita masih bahas yang dasar sekali ya mengenai betul sekali. kata baik literasi maupun keuangan. Jadi kita sudah Mhm. dapat nih apa pengertian dasarnya. Jadi kalau literasi itu belajar ya. Mhm, betul sekali. Kalau keuangan itu berarti bagaimana kita ya menggunakan, kita mengalokasikan gitu. Jadi itu yang akan kita share sama sahabat Simas Jiwa, yang akan kita bagikan kepada sahabat Simas Jiwa mengenai iya bagaimana untuk kita mengelola, mengatur finansial kita, keuangan kita, dan kita mau belajar jadinya. Oke, baik. Berarti kalau dari penjabaran Ella sendiri gitu ya, kalau saya Mm-mm, mm-mm. simpulkan berarti literasi keuangan itu adalah seperti sebuah rangkaian proses gitu ya, yang Mm-mm, dimana mm-mm. itu sangat berguna nih untuk nggak Mm-mm. cuman saya, nggak cuman Ella, tapi untuk semua masyarakat gitu ya. Itu adalah Betul sekali. berguna sekali untuk menambah wawasan. Tentunya di Ya. sini mungkin kita ada yang belum paham gitu ya terkait literasi keuangan itu apa, terus manfaatnya seperti apa. Mm-mm. Nah, di sini adalah tujuannya kita mengadakan edukasi tentang literasi keuangan ini adalah untuk menambah wawasan gitu ya, untuk menambah wawasan dan juga meningkatkan gitu ya analytical skill kita nih tentunya gitu ya Mm-mm. terhadap bagaimana kita mengelola keuangan kita sendiri gitu. Nah, tentunya di sini kita tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik tentunya, dengan bijak gitu ya. Jangan sampai gitu kita setiap kali gajian gitu ya, aduh nih besoknya setelah gajian uang kita ternyata udah habis nih gitu ya. Gajiannya cuma Iya, numpang lewat numpang doang nih lewat. ya lah. Betul. Jadi Betul, rekening payroll cuma dibuka kalau kita di sini gajian tanggal 25 ya. Rekening payroll betul. dibuka ya mentok-mentok 26 lah ya. Terus 26 juga aduh gimana gitu ya gajinya Iya. ya gitu ya. Iya, Cuman heeh, heeh. cuman menyisakan apa namanya transaksinya saja gitu ya, saldonya ternyata sudah Iya, nol. betul. Betul sekali. Nah, Nah, kalau bicara lanjut lanjut dulu Lian, bagaimana? iya, jangan sampailah kita mengalami hal seperti itu, Ella ya. Makanya di sini kita juga mengadakan edukasi ini supaya kita bisa semuanya mengelola keuangan kita itu dengan bijak, dengan pintar dan juga tentunya dengan perhitungan yang matang. Nggak semata-mata, Betul. wah kita habis gajian, habis juga ternyata gaji kita gitu ya. Nah terus juga jangan sampai nih kalau misalkan kita tidak memperhitungkan itu semua gitu ya, ketika
katakanlah oke, bertahan sampai dengan 2 minggu setelah gajian gitu. Pas pertengahan bulan gitu ya, kita bingung sendiri. Aduh, ini juga banyak dialami oleh sahabat Dia, Simas Jiwa di luar sana gitu ya, Ella, bahwa iya, betul. nanti setelah habis gajian 2 minggu bingung gitu, aduh uang saya kemana ya gitu ya, tadi saya pakai buat apa aja gitu ya. Nah, karena memang kita tidak ada perhitungan, jadinya kita bingung sendiri nih ketika nanti di masa-masa pertengahan bulan atau misalkan ada istilahnya itu tanggal tua ya, Iya, betul. Tanggal tua tuh seperti itu. bingung ya. Bingung gitu ya, apalagi yang anak-anak milenial yang ngekos gitu ya, pas udah tanggal-tanggal tua di kosan cuman ada stoknya Oki Jelly Drink dan juga Proma gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Iya, atau ini ada jokes juga ya, intermezzo Mm-mm. sedikit ada jokes. Iya. Banyak yang senang karena eh, apa merek-merek mie instan itu mengeluarkan rasa-rasa yang seperti rendang gitu ya, Mhm. ayam cabe ijo. Jadi katanya Mhm. tetap bisa makan rendang walaupun dalam bentuk mie instan katanya. Betul sekali gitu ya. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi gitu ya. Sebenarnya kita juga Betul. nggak masalah gitu ya untuk kalau misalkan anak kos-kosan makannya mie instan itu tidak ada masalah sebenarnya gitu ya, tapi alangkah baiknya juga kalau misalkan memang kita memiliki keuangan yang lebih gitu, juga kita juga mengelola keuangan kita juga dengan bijak gitu ya, pastinya tentunya ya kita tidak akan boleh makan mie instan tapi jangan dijadikan menu utama. Iya, betul, betul. Seperti itu ya. Jangan tiap hari makan mie instan terus ya. Nanti beberapa bulan kemudian kitanya sakit, drop karena kebanyakan makan mie instan gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu ya, Ella. Tentunya di sini itulah harapan kita. Memberikan edukasi kepada masyarakat di luar sana bahwa memang kita sendiri gitu ya. Kita sendiri itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat peduli gitu ya dengan sahabat si Mas Jiwa semuanya, tentunya biar kita bijak dalam mengatur keuangan kita tentunya. Seperti itu, Ella. Betul, betul. Nah, kalau bicara tentang literasi keuangan, tadi kan kita sudah bahas ya apa definisinya baik dari literasi maupun keuangan. Tapi banyak juga yang akhirnya semacam protes mungkin atau mengeluh karena oh ya kita harus mengelola keuangan. Iyalah, kalau gajinya sudah di angka sekian baru bisa, kita baru mau belajar mengelola keuangan. Tapi Mhm. memang yang harus kita lihat atau yang harus kita pelajari adalah ya kita mengelola keuangan berdasarkan pemasukan yang kita miliki ya, berdasarkan apa yang kita punya gitu. Jadi bukan kita mengelola keuangan di nominal tertentu misalnya. Nah, itu kan Betul. juga gimana lagi mau mengelola keuangan. Iya, kalau misalnya ya itu tadi gajian udah lewat buat bayar ini atau bahkan masih ada juga yang gimana mau mengelola keuangan kalau memang udah pas banget rasanya. Mhm. Nah, di sini kita juga mau membuka juga ya, mau membuka pemahaman dari sahabat Simas Jiwa bahwa memang mengelola keuangan adalah mengelola apa yang kita miliki supaya nggak jadi besar pasak daripada tiang, gitu kan ya Lian ya? Betul sekali, sangat setuju sekali gitu ya. Jangan sampai kita kalau tadi ada pepatah Ella, jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Itu berarti lebih besar pengeluaran kita daripada pendapatan kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi sama kita semua karena memang Ella gitu ya. Karena kalau kita lihat survei di Indonesia sendiri gitu ya, bahwa untuk di Indonesia sendiri itu peringkat nomor 4 gitu di dunia gitu ya. Nah, Oh, sebagai negara yang memang konsumtif gitu. wow. Ini saya baru dengar awalnya peringkat 4. Saya pikir apa nih? Wah, bagus nih peringkat 4. Iya, Ternyata karena perilaku konsumtif. betul sekali karena perilaku konsumtif. Nah, untuk ini hanya sekupasan saja, nanti pada apa namanya, pada topik yang akan datang akan kita bahas secara detail gitu ya. Tentunya hari ini kita akan mengupas secara detail semua, tapi di sini for your information aja untuk sahabat Simas Jiwa bahwa memang di Indonesia ini gitu ya, itu memiliki mendapatkan peringkat nomor 4 di dunia yang dimana warga masyarakatnya itu adalah negara yang konsumtif. Nah,
sebenarnya kalau kita lihat ini kita mau bangga atau mau sedih gitu ya mendengarnya gitu ya. Betul. Uh, Mm-mm. Peringkat nomor 4 di dunia untuk Indonesia sendiri, tapi untuk negara yang konsumtif. Nah, itu artinya masyarakat Indonesia ini masih banyak sekali yang memprioritaskan apa yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan utama, gitu. Tetapi ini tentunya kalau misalkan kita sendiri konsumtif tapi ada sesuatu nilai yang value atau nilai plusnya untuk kedepannya, it's okay gitu ya, karena memang konsumtif itu adalah untuk membantu pertumbuhan perekonomian di negara gitu. Tapi Betul. tentunya kita konsumtifnya ini harus diiringi dengan literasi keuangan gitu ya, dengan perencanaan, dengan pengelolaan yang tepat. Jangan semata-mata kalau misalkan kita lihat di sini, masyarakat Indonesia itu apalagi untuk generasi kaum millennials gitu ya. Nah, generasi millennials ini kan range usianya itu mulai dari tahun 1981 sampai dengan 1995 ya Ella ya. Iya, betul. Nah, untuk generasi millennials ini sendiri gitu, berarti kita berdua masih disebut generasi millennials gitu ya. Iya dong. Karena memang kita masuk ke dalam golongan kaum millennials. Nah, tapi gitu ya, kita bukan melarang untuk masyarakat Indonesia di sana gitu ya, di luar sana, sahabat Simas Jiwa untuk konsumtif tidak gitu. Tetapi kita boleh konsumtif tapi harus diiringi dengan literasi keuangan. Harus benar-benar dengan perencanaan yang matang gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat gitu ya, generasi millennials itu sendiri kalau konsumtif itu banyak yang tidak didasarin dengan literasi keuangan, Ella. Makanya di sini kita akan menginformasikan gitu ya, manfaatnya kita mempelajari literasi keuangan ini adalah tentunya kita bisa menerapkan hal-hal yang baik pada diri kita sejak sedini mungkin. Kalau misalkan kita mau flashback pada saat sebenarnya usia kita masih anak-anak gitu ya, pada saat kita masih SD itu tentunya kita itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah diajarkan tentang literasi keuangan. Yaitu kalau misalkan kita masih kecil itu kan kita sudah diajari yang namanya menabung gitu ya Ella ya. Mungkin Iya, kalau betul. pengalaman Ella mungkin dulu waktu masih SD-nya itu nabungnya udah di bank gitu ya. Nah, tapi kalau menurut pengalaman saya sendiri, dulu waktu saya SD itu menabungnya masih yang dengan buku gitu ya, dengan buku yang Oh, nanti dengan buku nanti kita setorkan ke wali kelas kita tuh. mm-mm. Nah, kalau saya zamannya seperti itu dulu. Jadi waktu itu setiap hari tuh ya kita dikasih uang sama orang tua gitu ya, dan dikasih kertas seperti buku gitu. Nah, nanti setiap hari juga saya setorkan ke wali kelas saya. Dulu tuh Ke waktu wali zaman saya SD. kelas. Betul. Nah, Jadi itu wali kelasnya jadi bank ya kalau dulu ya. betul sekali. Tapi kita kalau kita ingat gitu ya, waktu kita masih kecil kita nggak tahu loh arti kita menabung itu apa sebenarnya. Kita nggak tahu. Kita tiap hari disuruh nabung, tapi kita sendiri tidak pernah tahu tujuan kita menabung itu apa, manfaatnya kita menabung itu apa, karena kita waktu itu masih kecil gitu ya. Yang ada di pikiran kita Iya. cuman bermain, makan, jajan, dan juga belajar gitu ya. Cuman itu aja yang ada di pikiran kita gitu ya. Nggak kayak sekarang nih gitu. Kalau misalkan sekarang kepalanya Ella sama saya dibuka gitu ya, isinya tuh udah banyak banget Mm-mm. beban. Udah banyak banget pikiran gitu ya Ella ya. Nah, Iya, bener. berbeda betul sekali kan kalau misalkan kita berbicara waktu zaman kita kecil itu kita itu seperti betul kalau kata orang itu masa kecil itu adalah masa-masa yang paling bahagia. Itu sangat setuju sekali saya Pak, karena masa-masa kecil itu adalah masa di mana kita tidak memiliki beban apapun, tidak usah mikirin kehidupan sehari-hari, tidak perlu mikirin kita aduh bulan ini mau bayar apa ya, tidak ada beban lah gitu ya. Yang ada di pikiran kita cuman makan, bermain, belajar, nangis gitu ya. Hanya itu saja yang ada gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita waktu masih kecil itu, sejak kecil itu kita sudah diajari yang namanya tentang literasi keuangan, yaitu caranya menabung gitu ya. Iya, Walaupun dulu kita betul. juga masih belum tahu manfaat menabung itu apa, tujuannya untuk apa, ya nggak tahu kita.
Yang penting ya udah tiap hari dikasih uang, disuruh store ke wali kelas, ya udah kita ikutin gitu kan. Nanti setelah kita kenaikan barulah uang itu semua dikembalikan gitu ya sama wali kelas kita. Ya biasanya buat beli sepatu baru gitu ya, buat beli tas baru Tas, mungkin. iya betul. Betul sekali. Nah, padahal gitu ya, kita itu sejak kecil itu kita sudah diajarin tentang literasi keuangan. Nah, apalagi waktu kita pas tumbuh, sekarang pas pertumbuhan kita itu semakin dewasa gitu ya, generasi milenial, tentunya kita juga harus lebih pintar gitu loh dalam mengatur keuangan kita. Tentunya sekali lagi ya, bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi untuk sahabat si Mas Jiwa semuanya. Kita memberikan edukasi ini semata-mata manfaatnya untuk kalian semuanya, gitu ya. Bahwa banyak sekali ya Ella, kalau kita lihat itu generasi millennials itu aduh mengikuti gaya tren gitu ya, baik itu fashion, baik itu apalagi ya, gadget gitu ya, semuanya. Ada yang terbaru diikuti gitu ya. Aduh, kalau misalkan ngeliatin Instagram gitu ya, banyak sekali kemana sedikit diupload, kemana sedikit dibikin status, kemana sedikit foto diupload gitu ya. Nah, sebenarnya Iya, kita tidak melarang itu semua, ya. Kita tidak melarang itu semua, tetapi tentunya kita harus menjadi pribadi yang bijak dalam mengelola keuangan kita. Itu konsumtif boleh, tapi kita lihat nih, itu ada nilai value-nya nggak? Ada nilai plusnya nggak untuk ke depan nanti? Jangan sampai nih ya, jangan sampai kita konsumtif tapi untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi memang walaupun kenyataannya kalau kita lihat generasi-generasi millennials khususnya gitu ya, bahwa memang mereka itu konsumtif tidak ada tidak ada manfaatnya. Seperti contohnya makan, nongkrong gitu ya, belanja baju-baju yang branded gitu. Sebenarnya itu memang tidak ada salahnya, karena memang ya kita kerja kalau tidak buat kita happy gitu ya, untuk apa gitu. Nah sebenarnya untuk hal-hal seperti itu boleh sesekali kita kayak pengenlah kita jalan-jalan gitu ya, pengenlah kita nongkrong di tempat yang hits gitu mungkin gitu ya. Itu cara mungkin salah satu untuk membahagiakan diri kita, karena memang kita bekerja gitu ya, aktivitas kita bekerja. Nah dengan salah satu kita membahagiakan diri kita sendiri ya dengan cara seperti itu, tapi gitu ya kita penuhi dulu nih kebutuhan sehari-hari kita. Jangan sampai kita tidak memikirkan kebutuhan sehari-hari kita, tapi kita lebih mengutamakan atau memprioritaskan sesuatu yang konsumtif. Katakanlah misalkan, oh iya kan makan kan sebuah kebutuhan gitu ya. Saya juga butuh makan betul. gitu kan. Terus juga butuh seperti kayak baju, terus juga fashion yang lainnya gitu kan. Nah, kita lihat dulu, memang makan itu kan adalah sebuah kebutuhan pokok gitu ya. Tapi ya kita pikir aja lah, kalau misalkan kita sekali makan di mall katakanlah gitu ya, sekali nongkrong, makan di mall paling murah berapa sih Ella? Range-nya mungkin sekitar 300 sampai dengan 500 ribu ya. Apalagi kalau misalkan Iya, kayak di mall-mall yang memang katakanlah tergolong mall gede, mall mewah gitu ya, apalagi di daerah Jakarta. Nah, itu kan kita bisa tahu sendiri, ketika kita sekali makan, sekali nongkrong gitu ya, itu range habis mengeluarkan uang itu 300 sampai dengan 500 ribu. Tapi kalau misalkan katakanlah kita makan ya di tempat biasa aja, mungkin kalau misalkan kayak di dekat kos-kosan itu kan ada tempat makan, biasanya ada warteg gitu iya, ya. betul. Iya, Nah, iya. kalau misalkan range kita makan di dekat di tempat biasa, katakanlah entah itu warung Sunda, entah itu warung warteg gitu ya, itu range-nya paling mahal berapa sih? 30 ribu lah ya, maybe. Betul, iya. Nah, perbandingannya 30 ribu gitu ya dengan kita makan di tempat yang biasa, tapi sama-sama kenyang, sama-sama makan ayam juga gitu ya. Iya, tiga betul. 30 ribu itu pastinya kita sudah makan pakai ayam gitu ya, lauknya gitu Mm-mm. ya. Nah, sama-sama kenyang, sama-sama bisa makan ayam gitu ya, tapi untuk dari range harganya itu sangat-sangat jauh sekali. Kalau di mall kita makan 300 ribu, kalau di
di warteg itu kita makan 30.000, kita bandingin aja. Kita sudah bisa makan 10 kali di warteg berarti kan? Dibanding dengan 1 kali di mall. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan sebulan sekali gitu ya. It's okay, nggak ada masalah sesekali gitu ya. Tapi kebanyakan coba lihat deh. Hal itu dilakukan oleh kaum millennials itu hampir setiap minggu biasanya. Itu sih menurut pandangan saya nih, Ella. Gitu ya. Menurut pandangan saya. Karena memang setiap kali kita lihat kayak seperti Instagram gitu ya. Kekuatan sosmed itu benar-benar sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali loh, Ella. Kalau kita lihat itu, saya tidak bisa mendengar suara Ella. Saya tidak bisa mendengar suara Ella nih. Halo? Masih belum ada, Ella? Cek mikrofon. Saya bisa dengar. Ella bisa mendengar Lian bisa dengar suara saya. Oh, oke. Suaranya sudah ada. Oke. Nah, seperti itu, Ella. Jadi, kalau misalkan kita lihat gitu ya, kekuatan sosmed itu benar-benar sangat berpengaruh. Kalau kita lihat gitu ya, aduh, updatean statusnya itu hampir tiap minggu itu jalan-jalan gitu ya, nongkrong di tempat-tempat yang hits, terus juga upload makanan gitu ya, upload foto, semua dibikin Insta Story gitu ya, Insta Story WhatsApp, Insta Story IG gitu ya. Wah, banyak sekali gitu ya kalau kita lihat. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu kalau misalkan memang kita barengi dengan literasi keuangan gitu ya, tentunya kita akan berpikir, oh iya ya, tiap minggu katakanlah mengeluarkan uang hampir sekitar 500.000 range-nya gitu ya. Udah dikali 1 bulan itu berarti ada 4 minggu. 4 minggu dikali 500.000 berarti 2 juta gitu ya. Nah, sedangkan kita juga biaya hidup kita juga nggak cuman pas weekend gitu ya, tapi masih ada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Iya, seperti itu. Sekali. Nah, jadi kita itu hidup tuh nggak cuman pas weekend doang gitu ya, Ella ya. Iya. Nah, tentunya hal-hal seperti itulah yang harus kita pelajari dibarengi dengan literasi keuangan. Itu kita baru berbicara secara konsumtif untuk biaya makan. Sedangkan kaum millennials itu kan banyak sekali ya, Ella, kebutuhannya ya. Nggak cuman makan aja, belum lagi fashionnya, belum lagi gadgetnya gitu ya, belum lagi apanya gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang lebih banyak kita. Sehingga aduh, apalagi yang namanya kalau misalkan kita melihat diskon gede gitu ya, aduh, sudahlah kalau misalkan kita Udah ngelihat godaan diskon. itu ya, cobaan terbesar ya. Betul sekali, Ella. Itu adalah seperti cobaan yang tidak bisa kita hindari. Betul. Untuk mengalahkan ego itu kalau kita melihat diskon itu aduh susah sekali, Ella, untuk kita untuk kita lawan gitu ya. Itu seperti musuh terberat lah ya kalau udah ngelihat diskon, promo kredit card 0% itu ya, aduh. Itu sudah tidak bisa ditahan. Iya, betul. Apalagi kata diskon ini ya. Misalnya nih, Lian, kita lihat satu tas harganya 500.000. Kita mungkin masih bisa berpikir, oh 500.000, lumayan mahal ya, gitu. Mungkin masih ada pikiran itu. Tapi begitu kita misalnya lihat barang, harganya di labelnya, di price tag-nya tulisan 1 juta, diskon 50%. Dengan harga yang sama 500.000, kita pasti nggak akan mikir 2 kali untuk beli. Kita akan langsung ambil. Padahal harganya sama. Padahal awalnya buat kita nilai 500.000 adalah nilai yang cukup mahal. Misalnya untuk membeli tas atau baju lah misalnya. Mungkin kalau tas ya di range memang masih di angka segitu ya, masih di angka 500.000. Tapi misalnya kita lihat baju, harga 500.000, aduh 500.000 buat beli baju kayaknya mahal deh. Tapi begitu kita lihat baju harga 1 juta dan tulisan diskon 50% menjadi 500.000. Waduh, langsung kita cari ukuran saya nih, kayak saya ukurannya S, langsung wah yang ukuran S-nya mana ya? Bila perlu kalau ukurannya cuma ada M, ya udah deh masih bisa kok, nggak terlalu kegedean banget. Kita akan terburu-buru untuk mendapatkan barang itu. Jadi memang diskon ini memang punya efek magic jadinya ya. Betul sekali. Untuk kita betul. Nah, apalagi kalau tadi kita bahas mengenai konsumtif.
Memang kan kalau kita lihat apa sih konsumtif ini, Mhm. jadi konsumtif ini memang memiliki pengertian menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa secara berlebihan. Nah, berlebihannya ini bisa dalam banyak hal, seperti misalnya tadi Lian kasih contoh nongkrong. Oke, mungkin nongkrongnya cuma 1 kali, tapi yang dihabiskan 300.000. Dibandingkan kita makan di tempat lain, kemudian kita hanya menghabiskan 30.000. Padahal mungkin makan dengan menu yang ya kurang lebih serupa, hanya ya pasti beda tempat, Betul. beda, ya mungkin kita juga beli suasana mungkin ya gitu. Jadi eh, itu juga termasuk konsumtif tuh. Nah, kalau misalnya kita juga lihat, oh ya konsumtif memang nggak baik kan untuk kita. Tapi memang sebenarnya juga ada dampak positifnya, seperti yang tadi juga Lian juga sudah bahas bahwa memang konsumtif ini juga menjadi satu keuntungan kan untuk pihak pasar, produsen. Jadi kita juga ya membantu lah menggerakkan perekonomian jadinya. Tapi Betul. memang harus lihat lagi, kita juga harus melihat ke pemasukan kita, melihat ke seberapa besar sih kita mampu untuk melakukan hal-hal itu, untuk jalan-jalan, untuk nongkrong, untuk beli makanan yang mungkin harganya lumayan mahal itu. Nah, bicara soal kemampuan kita, ini sebenarnya juga jadi satu rumus nih Lian. Jadi ada rumus untuk kita bisa membagi-bagi penghasilan kita. Untuk kita bisa mengatur nih penghasilan kita, ada formulanya. Formulanya kayak ngitung mundur nih, 40, 30, 20, dan 10. Ya. Jadi formula ini digunakan untuk kita membuat alokasi dana. Gitu. Jadi dari penghasilan kita jumlahnya sekian, maka tadi ya formulanya 40, 30, 20, dan 10. Jadi kita ambil 40% dari income kita setiap bulannya, dan itu kita alokasikan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Setuju. Jadi mulai dari makan, mulai dari transport, pokoknya hal-hal yang memang kebutuhan mendasar kita lah. Apalagi kita sebagai pekerja ya pasti kan kita ada waktu untuk ke kantor. Jadi kita juga harus punya dana untuk transportasi gitu. Nah, kemudian dan juga pasti makan. Kita semua pasti butuh makan setiap hari. Nah, itu 40%. Kemudian berikutnya adalah 30% dari dana yang pemasukan kita. Nih, dia dada-dada mau menyapa ini ya, sahabat si Mas Jiwa yang sudah join ya. Betul sekali. Kita Ya, sepertinya kita sambil menyapa kita dulu sapa ya. dulu ya. Ya, di sini Betul, selamat betul. siang Sopir Bani gitu ya. Selamat siang juga. Terima kasih sudah bergabung dalam topik Ya, pembahasan halo. kita. Iya, tentang literasi Yang pasti kita keuangan hari gitu ini ya. betul, kita membahas tentang literasi keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan kita. Dan sekali lagi kata kunci dari mengelola keuangan ini adalah yang kita kelola adalah keuangan kita sendiri. Jadi kita tidak melihat ke orang lain, kita tidak melihat ke mana-mana, atau kita tidak punya standar. Misalnya, ya udah deh, saya baru mengelola keuangan saya kalau income saya sudah minimal sekian misalnya gitu. Nah, memang sebaiknya kita bisa mengelola keuangan kita sejak kita sudah punya penghasilan sendiri gitu ya Lian ya. Nah, Betul saya sekali. lanjut lagi nih. Tadi kan sudah Boleh. formula yang pertama, formula 40. Jadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi jangan lagi ada yang ngomong, yaudah deh, mungkin yang kerja, aduh saya Pak, Bu, bilang sama bosnya, saya WFH aja, saya nggak punya ongkos soalnya. Waduh, itu harusnya kita sudah memang menyisihkan 40%. Dan kemudian ada 30%. 30% ini untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk cicilan, untuk kita membayar hal-hal yang lain, membayar kalau misalnya ya tadi ya cicilan kartu kredit gitu. Kita bisa pakai dari sini 30% ini. Kemudian kita harus mengalokasikan 20% untuk dana simpanan, dana tabungan. Karena kan
kita juga nggak mau hanya yaitu hidup hari ini, nanti gimana ke depannya gitu. Kita juga harus memikirkan kita ke depannya. Jadi harus memiliki dana simpanan. Dan sisanya 10% adalah untuk dana sosial. Karena ya biar bagaimanapun, artinya kita kan juga sebagai manusia, kita juga makhluk sosial gitu. Dan bisa juga disisihkan untuk urusan keagamaan gitu. Jadi kita menyisihkan 10% dari budget, dari penghasilan kita untuk hal-hal yang sosial. Jadi lengkap tuh ya, 40 tambah 30 tambah 20 tambah 10 adalah 100%. Betul Gitu. sekali, Ella. Karena memang banyak masyarakat di luar sana yang memang belum mengetahui gitu ya bahwa income pendapatan kita setiap bulan gitu ya, itu kita alokasikan dananya kemana-mana, itu masih mereka yang banyak bingung gitu ya, sahabat si Mas Jiwa di luar sana. Karena memang saya setuju sekali dengan rumus yang tadi Ella berikan gitu ya, 40% kita harus dari income yang kita dapat setiap bulannya itu kita sisihkan 40% untuk biaya kebutuhan sehari-hari kita gitu ya. Lalu Betul. 30%-nya itu kita alokasikan dananya untuk kebutuhan yang memang tidak terduga. Karena memang kita itu setiap individu pastinya ya, di mana individu ini kita pasti memiliki yang namanya resiko gitu ya. Kita itu setiap individu, setiap manusia itu pasti kita memiliki resiko. Cuman kita tidak pernah tahu resiko itu kapan akan terjadi sama kita dan di mana gitu ya. Apalagi seperti contohnya saya dan Ella, kita semua adalah pekerja aktif. Nah, tentunya kita pekerja aktif ini kita ada yang namanya melakukan suatu perjalanan, baik itu dari rumah ke kantor gitu ya, ataupun dari kantor ke rumah gitu ya. Nah, pasti di setiap perjalanan kita gitu ya, apalagi kita menggunakan yang namanya transportasi umum, pasti ada saja resiko yang akan terjadi sama kita. Entah Betul. resiko itu ya walaupun kita tidak menginginkan resiko itu terjadi gitu ya, tapi percayalah kita pasti ada saja yang namanya resiko, cuman kita tidak tahu kapan dan di mana itu terjadi. Nah, anytime terjadi sama kita gitu ya, setidaknya kita sudah memiliki atau mengalokasikan dana yang kita punya gitu ya sebesar 30% untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga. Seperti contohnya kita ya terkena resiko tadi, terus kalau misalkan Ella tadi sudah menginformasikan kalau misalkan kita punya cicilan gitu ya, baik itu cicilan kredit card atau apapun gitu ya. Nah, kita tidak mengambil dana yang memang sudah kita sisihkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Tapi dari dana yang 30% ini yang sudah kita sisihkan untuk kebutuhan yang tidak terduga gitu. Lalu 20%-nya kita sisihkan untuk tabungan. Nah, tentunya di sini sahabat si Mas Jiwa, kita sebagai individu juga pasti pengen masa depan kita lebih baik gitu ya. Pasti Betul kita sekali. pengen kehidupan kita di kedepannya itu adalah jauh lebih baik. Nah, tentunya apabila yang mungkin saya dan Ella masih single gitu ya, masih belum memiliki keluarga. Tentunya juga di sini kita masih memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kalau saya pribadi, Ella, saya tidak memikirkan diri saya pribadi gitu ya. Tetapi contohnya ya masih adalah orang tua yang harus kita pikirkan gitu ya. Ya walaupun setidaknya mungkin orang tua kita di luar sana tidak mengharapkan untuk diberi sesuatu sama kita. Tapi kita sebagai anak tentunya pengenlah gitu ya membahagiakan orang tua kita gitu ya, terus juga sesekali kita pengen ajak mereka makan di luar mungkin, atau misalkan ada nih sebagian sahabat si Mas Jiwa yang setiap bulan memberikan rutin gitu untuk orang tuanya gitu ya. Nah, itulah kita sebagai individu harus benar-benar pintar dalam mengatur keuangan kita. Jangan sampai kita tuh aduh, ini kita gajian gitu ya, tapi kita udah nggak tahu nih dananya kemana, habisnya untuk apa saja. Nah, jangan sampai itu terjadi, sahabat si Mas Jiwa, gitu ya. Karena memang Betul. kita mempelajari literasi keuangan ini bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi semuanya untuk sahabat-sahabat si Mas Jiwa semuanya, untuk teman-teman semuanya. Biar kita semua itu pintar dalam mengelola keuangan kita. Nah, tentunya kenapa 20% itu kita harus sisihkan untuk dana tabungan? Karena yakin gitu ya, saya sendiri bukan hanya saya dan Ella, tapi sahabat si Mas Jiwa pasti menginginkan yang namanya masa depannya jauh lebih baik gitu ya. Apalagi Setuju. nanti ketika kita sudah berumah tangga gitu ya, sudah berkeluarga, tentunya kita juga ada masa depan anak kita yang harus kita pikirkan Iya. gitu.
Nah, tentunya ketika kita sudah memiliki seorang anak, pasti kita juga sebagai orang tua menginginkan yang namanya anak kita mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Itu pasti impian setiap orang tua gitu ya. Terus juga pertumbuhan anak kita juga pastinya pengen tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan otak yang cerdas tentunya ya. Nah, itu Iya, betul sesuatu yang sekali. memang diinginkan oleh setiap orang tua tentunya. Nggak menutup kemungkinan juga kita sebagai walaupun kita belum berkeluarga, tapi kita juga tentunya sudah memiliki sebuah mimpi gitu ya. Wah, nanti kalau misalkan saya sudah berkeluarga gitu ya, saya pengen punya rumah sendiri, pengen punya kendaraan sendiri, mobil gitu ya. Kalau misalkan jalan-jalan sama anak saya tentunya nggak kepanasan atau nggak kehujanan. Nah, tentunya gitu ya, 20% ketika kita memiliki sebuah impian, itu kita tidak mengganggu yang namanya dari biaya hidupnya kita. Iya, Gitu, karena memang kita sudah mengalokasikan 20% untuk tabungan. Tetapi ini adalah komposisi yang ideal ya sahabat Simas Jiwa ya. iya, Tapi ini kita betul. kembalikan kembali sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa gitu. Nah, lalu yang terakhir, komposisi 10%-nya itu adalah untuk keperluan sosial. Karena ya kita semua tahu ya kalau misalkan memang kita yang agamanya muslim gitu ya, tentunya setiap penghasilan kita yang kita dapatkan itu masih ada hak-hak dari saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung gitu ya. Iya, Ya, tentunya seperti itu. Kalau misalkan kita umat muslim, tentunya kita harus menyisihkan 2,5% dari income kita setiap bulan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya, banyak juga di jalan-jalan sana ketika kita sedang berangkat ke kantor atau bahkan pulang kantor gitu ya, kita banyak seringkali melihat mungkin ibu-ibu, mungkin atau bapak-bapak yang memang di usia mereka harusnya sudah beristirahat, sudah menikmati hari tua, tapi mereka yang bekerja masih mengharapkan imbal kasih sayang gitu ya dari orang-orang masyarakat gitu ya, minta-minta di pinggir jalan. Nah, ketika kita bertemu dengan mungkin saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung gitu ya, tidak ada salahnya kita berbagi. Karena apa? Karena kita menyisihkan setidaknya tidak sampai 1% kok gitu ya, kita sisihkan buat mereka. Itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Tidak akan membuat kita miskin gitu ya. Percaya dan yakin. Bahkan dengan kita berbagi, dengan kita saling mengasihi gitu ya, pastinya Tuhan juga akan memberikan rezeki kita, pintu rezeki khususnya untuk kita semuanya ya. Nah, makanya di sini juga kita memberikan edukasi ini, memberikan komposisi 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan tak terduga, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk keperluan sosial. Tujuannya untuk apa? Supaya betul. kita jangan sampai nih gitu ya. Wah, kita gajian tanggal 25, ketika tanggal 10 kita udah bingung nih kelimpungan. Kok duit saya tinggal segini gitu ya? Saya habis beli Mm, apa, habis bayar apa gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi sahabat Simas Jiwa. Di sini betul kita sudah sekali. kita sudah memberikan komposisi ini, tentunya ini adalah perhitungan secara ideal. Tetapi kita Iya, kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa semuanya. Oh, katakanlah, wah saya banyak kebutuhan gitu ya. Saya ada cicilan kredit card, saya ada harus bayar asuransi, premi asuransi gitu ya. Terus juga harus kasih orang tua cicilan saya di rumah kampung, mungkin. iya, cicilan rumah mungkin gitu ya. Saya nggak bisa nabungnya 20%, saya cuma bisa nabungnya 10% atau 5%. Ya enggak apa-apa, karena memang kita lihat nih, oh oke, ternyata si dia sudah memiliki cicilan untuk cicilan rumah, malah lebih bagus. Gitu ya. Nah, sesuatu hal kayak gitu sebenarnya itu adalah konsumtif. Cuman konsumtif yang memang ada nilai tambahnya, ada nilai plusnya. Karena kita tahu ya, harga rumah itu dia semakin tahun itu semakin naik harganya. Tidak Iya, ada harga rumah yang tiap tahun turun harganya, kecuali harga mobil, harga motor gitu ya, harga gadget, jangankan tahun depan gitu ya, kita habis beli nih gitu ya, baru keluar dari showroom, kita platnya udah keluar, belum kita pakai sama sekali, belum dipakai sama sekali, masih di garasi, masih mulus gitu ya. Ketika kita mau jual, hitungannya sudah second.
Iya, betul. harganya pasti sudah menurun gitu ya. Nah, makanya kita menjadi konsumtif itu tidak disalahkan juga, tetapi memang harus dibarengi dengan literasi keuangan. Terus juga kita Iya, juga harus melihat dari segi, oh, ini ada nilai plusnya nggak? Ada sesuatu value-nya nggak? Ketika saya membutuhkan, mungkin ketika kita beli rumah nanti next 20 tahun kemudian, kita ada nilai plusnya nggak sih? Harganya naik nggak sih gitu ya? Nah, kalau misalkan ada value-nya, ya nggak apa-apa. Karena memang kalau kita flashback dulu, zaman zaman apa namanya zaman orang tua kita dulu ya, orang tua kita itu sebenarnya konsumtif kalau kita mau flashback, tapi mereka konsumtifnya itu lebih sesuatu yang bermanfaat. Dulu, zaman dulu itu, kalau orang, investasi ya. betul sekali Ella, betul sekali, tapi mungkin memang investasinya beda. Karena kan memang kalau Iya, zaman dulu itu betul. tidak ada yang namanya gadget gitu ya, tidak ada yang namanya sosial media, tidak ada tahu yang namanya literasi keuangan gitu ya, tapi mereka tuh pintar pemikirannya. Saya Mm-mm. sangat salut sekali Ella dengan pemikiran orang tua kita zaman dulu. Kalau orang tua zaman dulu itu mereka pasti berpikirnya, aduh saya punya dana nih gitu ya, saya punya uang. Waktu zaman-zaman bank mungkin masih jarang banget gitu ya, mereka ibaratnya tuh, istilah kasarnya itu, nyimpen uang itu masih di bawah bantal gitu ya. Kalau kita kan, aduh bawa bantal gitu ya, takutnya ada tuyul tuyul Kepake tuyul nanti. berambut gitu ya, tuyul berambut Iya, buat hilang tuyul duitnya gitu berambut. ya. Kalau saya rambutnya panjang ya. Betul, betul. Nah, kalau mereka itu pemikirannya itu berbeda gitu ya. Waktu itu belum, Mm-mm. mungkin sudah ada perbankan gitu, tapi mungkin masih jarang gitu ya, masih awam lah istilahnya, nggak semua orang tahu tentang perbankan. Tapi mereka itu daya pemikirannya itu sangat-sangat luar biasa. Mereka ketika memiliki dana, pemikiran mereka, aduh saya pengen beli tanah gitu ya, tanah yang Betul. dikumpulin gitu ya, tanah. Ketika nanti mereka sudah memiliki anak-anaknya sudah besar gitu, nah tentunya ya itulah, mereka sudah menyiapkan ibaratnya warisan buat anak-anaknya kita gitu ya. Iya, Tentunya heeh. pasti orang tua Ella, orang tua saya, atau bahkan orang tua sahabat si Mas Jiwa sekalipun gitu ya, pastikan sudah menyiapkan warisan untuk kita semua gitu ya, untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, di situ juga kita jadi tahu tuh gitu ya, kalau pemikiran mereka di luar sana gitu ya, zaman dulu, yang kalau misalkan kita lihat dari segi teknologi, aduh, dulu tidak ada apa-apanya loh. Zaman sosial media tuh nggak ada, handphone nggak ada, gitu ya. Yang ibaratnya dulu zaman TV aja tuh masih TV hitam putih, gitu ya. Yang Iya, masih, betul. mereka masih apa namanya, hiburannya tuh masih dengar radio, terus juga TV yang hitam putih. Kalau sekarang kan, kalau kita lihat TV, wow banyak banget ya gitu ya. Bahkan ada yang namanya TV smart TV gitu ya. Smart TV, wow udah banyak sekali gitu ya. Apa namanya sekarang, tipe-tipe TV televisi. Kalau zaman dulu TV-nya itu masih TV hitam putih yang tidak ada warna gitu ya. Itu saya masih ingat sekali gitu, waktu saya zaman masih kecil, mungkin sekitar umur 4 atau 5 tahun gitu ya. TV di rumah saya masih TV hitam putih, serius. Yang dimana, Masih hitam putih ya. betul sekali, masih hitam putih, dan masih banyak yang mendengarkan namanya radio. Itu zaman saya dulu ya. Tapi pemikiran orang tua kita itu sangat-sangat luar biasa. Itu saya sangat apresiasi sekali ya pemikiran mereka, karena mereka itu pasti mikirnya tanah gitu ya, sehingga anak-anaknya udah gede, wah mereka udah punya berapa hektar tanah gitu ya, yang bisa dibagikan kepada anak-anaknya untuk kehidupan atau bekal anak-anaknya nanti di kehidupan yang selanjutnya gitu. Nah, sebenarnya Betul. kita bisa mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari orang tua kita dulu, gitu ya, bahwa memang kita boleh konsumtif. Kita tidak ada larangan untuk konsumtif, tapi Iya, harus didasari dengan literasi keuangan. Harus kita lihat nih, kita konsumtifnya memiliki nilai value-nya enggak? Ada nilai tambahnya enggak nanti untuk ke depan? Jangan sampai kita value, apa namanya? Jangan sampai kita konsumtif, tapi kita konsumtifnya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contohnya,
baju, ya karena kan kita butuh baju gitu ya. Oke, butuh gitu ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara secara konsumtif, apalagi nih cewek-cewek nih ya, saya tidak menyalahkan cewek-cewek ya, Lea. Tapi memang idealnya kebanyakan cewek kalau untuk fashion ya, Iya, iya. banyak sekali. Nah, kalau Ella sendiri nih, saya bertanya sama Ella. Ella kan perempuan gitu ya. Nah, kalau Ella sendiri nih memandang sebuah fashion gitu ya, ketika Ella Ella sudah banyak baju gitu ya, bermacam-macam model, mungkin beratus-ratus bahkan beribu-ribu model Ella punya gitu ya di rumah. Nah, ketika sesuatu Ella jalan ke mall, terus Ella nggak tahu nih jalan ke mall tapi ada lihat baju yang Ella suka banget. Yang Ella suka, padahal di rumah itu ibaratnya Ella aja baju yang belum dipakai aja di lemari masih banyak banget gitu ya. Bahkan ada itu baju yang nggak dipakai, yang belum dipakai sama sekali dari pas beli. Nah, ketika Ella jalan ke mall, Ella ngelihat baju yang Ella suka, Ella beli nggak? Kalau mau mengikuti pertanyaan langsung, suka mau beli atau enggak, pasti ada ya keinginan untuk beli. Betul ya. Apalagi biasanya kalau suka, kemudian mulai yang namanya keinginan akhirnya menjadi, oh saya butuh. Misalnya nih, oh bajunya nih motif tertentu atau misalnya warna tertentu misalnya. Nanti saya mulai bilang nih, aduh iya, saya nanti minggu depan mau ada kegiatan ini nih, dress code-nya ini gitu. Atau misalnya, aduh kayaknya saya belum punya deh, misalnya outer warna biru kayak gini nih, bagus deh kalau saya pakai yang lain-lain gitu. Jadi mulai ada pembenaran, mulai ada excuse yang akhirnya saya butuh untuk beli. Akhirnya berubah jadi kebutuhan. Gitu. Kalau misalnya hanya dilihat dari mau beli atau enggak. Pasti kalau ingin kita mau ya, mau sekali untuk beli gitu. Betul. Jadi pasti dibeli ya. Betul. Padahal tadi ibaratnya kalau kita berbicara kebutuhan, ya kebutuhan sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu, karena kita sudah pasti punya banyak baju kan. Ella sendiri pasti sudah banyak sekali baju gitu ya, tapi karena memang keinginan, jadi Ella alasin jadi kebutuhan gitu ya. Oh iya, saya butuh ini karena saya belum ada nih yang model begini gitu ya, belum ada nih yang warna ini gitu ya. Nah, itu sesuatu yang memang banyak juga terjadi pada kaum millennials gitu ya, generasi millennials yang memang mereka itu sebenarnya tidak menjadi prioritas, tapi dijadikan prioritas. Iya. Gitu. Contohnya misalkan, kalau misalkan tadi saya bawa contoh perempuan gitu ya, kalau misalkan laki-laki itu nggak jauh-jauh paling sneakers gitu ya, sepatu Ya, atau jam tangan, betul. Atau misalkan parfum gitu ya. Cowok-cowok itu paling itu aja, karena kalau untuk gaya model baju ya, baju cowok paling apa sih, kaos kemeja gitu ya, itu aja iya, gitu ya, cuman kaos dan kemeja gitu. Kalau cewek kan beda, ada dress, ada model apa gitu ya. Nah, kalau cowok kan cuman kemeja dan kaos. Kalau untuk kemeja dan kaos mungkin memang ada seberapa bagian orang yang memang konsumtif juga untuk fashion gitu ya, tapi idealnya itu cowok-cowok itu pasti banyak beli sepatu, terus juga paling jam tangan, atau enggak misalkan parfum gitu ya. Nah, ketika kita jalan ke mall gitu ya, terus kita melihat ada namanya diskon. Padahal kalau misalkan kita berbicara kebutuhan gitu ya, kalau misalkan memang saya butuh banget gitu ya sepatu gitu, ya kita yakin kita semua orang itu pasti punya sepatu gitu ya, pasti nggak ada yang nggak punya sepatu gitu ya, pasti punya sepatu. Tapi kalau misalkan kita berpikiran, aku mau beli sepatu buat kebutuhan, ya kita berpikir sepatu kalau untuk kebutuhan itu ya pasti kita bisa lah ya pilih yang mungkin memang harganya lebih bersahabat mungkin ya, atau misalkan kita pakai sepatu yang mungkin brandnya yang biasa aja, nggak usah yang branded gitu ya, yang nggak usah kelasnya menengah ke atas gitu ya. Nah, kebanyakan kan sekarang generasi millennials itu banyak yang berbondong-bondong, entah itu pakai mereknya yang yang high class, entah itu pakainya yang high class itu aja. Kalau misalkan kita mau lihat harga-harga
KW-nya aja tuh masih tinggi gitu ya, apalagi yang orinya gitu. Nah, Iya. gitu kan? Tapi memang ya seperti itu. Kita berbicara secara real gitu ya, karena memang generasi millennials itu banyak yang memang kalau berbicara kebutuhan mereka itu bukan kebutuhan, tapi sesuatu keinginan yang mereka jadikan menjadikan alasan sebagai kebutuhan. Betul, betul. Itu banyak sekali di kalangan generasi millennials gitu ya. Itu kita berbicara tentang sepatu. Belum lagi berbicara kalau misalkan anak-anak milenial sekarang kan gadget itu aduh kayaknya penting banget gitu ya. Gadget itu sangat penting gitu ya. Kalau kita nggak ngikutin tren sekarang, aduh kayaknya kayak kita bukan jadi anak gaul gitu ya. Nah, ketika kita ngikutin gaya gadget gitu ya, ada gadget keluaran ini beli, ada gadget keluaran ini beli gitu ya. Aduh, kalau misalkan kita mengikuti gadget itu nggak akan ada habisnya gitu. Tapi Betul terkadang sekali. sekarang ini banyak sekali generasi millennials yang memang aduh gampang lah ada promo ini cicilan 0% pakai credit card, atau misalkan ada juga kan banyak tawaran yang dari apa ya, jasa keuangan yang memang pembiayaan gitu ya, perusahaan pembiayaan yang memang ada tuh yang katanya apa membiayain seperti apa ya, seperti Kredivo, terus juga seperti Home Credit gitu kan, itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang menawarkan jasa untuk sebuah pembiayaan gitu ya. Oh cukup bayar DP-nya 20% aja atau misalkan 10% gitu ya, nanti dibikin cicilan. Wah kapan lagi nih gitu ya, mumpung ada promo gitu ya, mumpung ditawarin ambil. Nah Iya. sepertinya itu adalah sesuatu yang memang tidak ada, menurut saya tidak ada habisnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada value-nya, karena handphone tahu sendiri kita ya, semakin harganya walaupun kita beli dulu berpuluh-puluh juta, ketika udah keluaran baru ya udah harganya udah pasti bakalan jatuh Betul. gitu. Kalau misalkan kita berbicara secara kebutuhan, ya sebenarnya fungsi handphone itu untuk apa sih? Fungsi utamanya untuk apa? Telepon dan juga komunikasi lah ya, entah itu chat, Berkomunikasi, betul, iya. entah itu Betul. chat, entah itu teleponan gitu ya, pasti intinya dari handphone itu adalah komunikasi. Cuman memang sekarang banyak sekali handphone-handphone yang mengeluarkan yang canggih, yang smart gitu ya, ada kameranya, bisa inilah, bisa itulah gitu ya, bermacam-macam gitu, sesuai dengan perkembangan yang ada teknologi sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara secara kebutuhan, fungsinya mau harga handphone yang harga 20 juta dengan handphone yang harga 1 juta, itu manfaat utamanya sama atau beda? Kalau kita lihat manfaatnya mungkin memang sama. Sama ya Leonin. Hanya memang Betul. memang gitu. Memang kalau misalnya kita contoh lah kita ngomongin handphone. Ini menarik sekali seperti Lian membahas kebutuhan dan keinginan gitu. Kayak Betul. yang udah saya sampaikan tadi ya gitu. Kadang kita mau membeli sesuatu sebenarnya itu keinginan kita. Akhirnya kita punya banyak alasan untuk itu dijadikan sebagai kebutuhan. Dan sebenarnya kalau perbedaan mendasarnya itu kalau kebutuhan itu ya memang kita lebih melihat ke fungsi, lebih lihat ke manfaatnya. Sementara kalau keinginan itu kita melihatnya lebih ke selera atau bisa juga kepuasan. Nah, kepuasan ini kan bisa juga apalagi di era media sosial yang berkembang sekarang gitu ya. Kepuasan ini ya memang ketika kita bisa menunjukkan gitu ya, itu juga jadi satu kepuasan gitu. Contoh deh misalnya pengguna Instagram nih, waktu awal-awal apalagi Instagram misalnya mengeluarkan fitur baru, pasti awalnya itu hanya bisa diakses oleh pengguna iOS atau pengguna iPhone gitu ya. Dan akhirnya ketahuan nih kalau lihat Instastory itu saya ingat sekali dulu waktu Instastory sudah bisa kameranya dibalik. Misalnya kita Instastory, kemudian di tengah-tengah story kita back, kameranya kita balik untuk shoot yang ada di depan, yang ada di belakang kasih handphone ini gitu. Itu langsung ketahuan, oh iya ini berarti pengguna iPhone, Oh pengguna iya. iOS.
Iya, sementara Android belum bisa waktu itu. Itu kan berarti ada satu Oke. kepuasan. Wah, iya nih handphone saya lebih keren nih gitu kan. Nah, atau mungkin Oke, Ella. Ella aman? Ella? halo. Ya, Oke, Ella. Iya, Ella. Kamu nge-freeze tadi, aman. oke? Aman, aman, aman. Oke, Sudah aman. oke, oke. Aman ya. Oke. Ya, jadi kalau tadi ya saya lagi cerita tentang Insta Story nih, karena ini pengalaman gitu. Jadi saya ingat sekali waktu itu Insta Story yang bisa kalau kita lagi shoot Insta Story, kemudian kita bisa putar kameranya gitu. Waktu Mm-mm. awal-awal itu hanya bisa diakses atau digunakan oleh pengguna iOS atau iPhone. Oke. Sementara pengguna yang Android itu belum bisa. Gitu. Akhirnya ada Mhm. satu kebanggaan, ada satu kepuasan. Wah, iya nih handphone saya iPhone nih lebih keren nih berarti gitu. Atau Mhm. sekarang ada media sosial baru yang hanya bisa diakses oleh para pengguna iOS, ya, Oke. gitu kan, Mhm. baru nih gitu. Jadi jadi ada kepuasan-kepuasan yang sebenarnya bukan bukan kebutuhan gitu. Maksudnya kalau kita lihat misalnya si Insta Story ini dulu, nggak ada masalah kalau misalnya kita rekam handphonenya ya kita tinggal puterin kameranya gitu. Nggak perlu ada fitur untuk dia bisa balik sendiri gitu kan sebenarnya gitu. Oke. Tapi akhirnya Oke. itu jadi kebutuhan seperti seperti itu. Nah, mungkin beda kasus lagi kalau misalnya ya memang pasti kalau handphone, smartphone harganya lebih mahal, itu kan memang memiliki fitur-fitur yang lebih canggih pastinya, atau mungkin memiliki kapasitas memori yang lebih besar gitu, dan juga dari segi prosesornya mungkin lebih baik gitu. Jadi kalau selama memang kita butuh, misalnya memang kita butuh untuk punya banyak aplikasi. Let's say Mhm. misalnya kita seorang wira swasta yang kita butuh aplikasi bermacam-macam di dalam handphone kita dan memang sifatnya kebutuhan. Gitu. Karena kan Mhm. kalau handphone ya sudah macam-macam ya sekarang fungsinya ya bisa sebagai reminder kita juga gitu. Jadi apapun kita nggak perlu ingat gitu. Kita bisa taruh di handphone, nyalain remindernya, oke nanti dia akan bunyi gitu. Jadi kita kembalikan lagi sebenarnya ke kebutuhan. Hanya yang sering kali terjadi adalah itu sebuah keinginan yang kita jadikan kebutuhan gitu. Mhm. Yang kita berikan alasan-alasan, oh enggak kan butuh, oh enggak kan memang sekarang udah zamannya begini gitu. Akhirnya kita memaksakan diri kita sendiri Mhm. gitu. Oke. Nah, sesuatu hal kayak seperti itu yang memang harusnya kita bisa apa ya? Harus bisa kita pikirkan ya. Harus bisa kita Mm-mm. bedakan nih, mana kebutuhan, mana keinginan, itu hanya sebuah keinginan saja, atau bahkan itu hanya sebuah kepuasan, kalau kata Ella tadi ya. Wah, ada kepuasan tersendiri aja nih gitu ya. Kita pengguna sebagai iOS gitu ya, yang memang tadi seperti ada tadi tuh bikin apa Iya, namanya Insta Story yang bisa dibalik gitu ya, itu cuman bisa digunakan oleh iya. iOS aja gitu ya, ada kepuasan. Oh berarti kita sudah tahu nih gitu ya, wah berarti handphonenya iOS nih gitu ya. Bagi Iya, iya. Android belum bisa gitu ya. Nah Belum bisa, iya. betul, itu adalah mungkin kita juga harus bisa membedakan nih antara kepuasan terus juga keinginan gitu ya. Nah tentunya juga di sini sebetulnya Ella, kalau misalkan kita berbicara kepuasan juga ya, kepuasan, keinginan dan juga kebutuhan itu memang adalah suatu kesatuan, satu kesatuan gitu ya, karena memang ya bermula dari keinginan, terus juga menjadi keinginan, bermula dari Ber- keinginan menjadi Keinginan, kebutuhan dan menjadi sebuah kepuasan gitu ya. Itu adalah satu kesatuan gitu ya, yang dimana memang kalau misalkan kita lihat itu kita harus bisa gitu memenuhi antara mana kebutuhan kita, mana keinginan kita, mana kepuasan gitu ya. Kalau misalkan memang aduh ternyata hanya sebuah kepuasan aja yang kita dapat, ya untuk apa? iya, Tapi kalau misalkan memang kita memiliki keinginan gitu ya, yang memang itu menjadi suatu kebutuhan dan memang ada manfaatnya, it's okay, malah bagus, malah kita berikan betul. apresiasi
Contohnya gitu ya, kalau tadi kita berbicara gadget gitu ya, berbicara handphone, yang dimana memang kalau berbicara handphone itu nggak ada habisnya, nggak ada matinya ya. Betul, betul sekali. Iya. Betul sekali gitu ya. Kadang Sekarang, kadang tuh saya hmm, sampai sampai berpikir saya salut gitu ya sama memang orang-orang yang ya bekerja di industri itu dan memang ada di tim yang untuk explore nih kira-kira seri berikut apa yang perlu ditambahin ya, yang kan gitu. betul, betul, betul sekali. Apa nih yang bisa menarik perhatian pasar gitu ya, Betul, masyarakat gitu ya. betul. Iya. Nah, itu yang memang harus kita apa namanya harus kita pikirkan. Terus kalau misalkan kita beda hal kalau misalkan orang yang memang mereka lebih memikirkan seperti mereka mereka konsumtif tapi mereka lebih yang lebih apa ya kayak mengumpulkan emas nih gitu ya. Kalau cewek-cewek kan suka suka Iya, dengan perhiasan biasanya gitu ya. Nah, perhiasan, betul. betul. Kalau misalkan kita berperhiasan itu kan itu adalah sesuatu yang memang menurut saya memiliki value, memiliki nilai lebihnya nanti untuk kedepannya gitu ya. Karena kita tahu sendiri gitu ya, harga emas itu tiap tahun bahkan setahun itu bisa berapa kali naik gitu. Bahkan saya kalau untuk harga emas itu aduh jarang banget ya kalau kita lihat emas itu harganya turun. Oke, Betul, pernah gitu ya. ya. Pernah harga Pernah emas turun, memang. tapi tahu sendiri turunnya paling berapa sih gitu ya? Iya, benar. Nggak begitu yang signifikan. Tapi kalau ketika emas naik, wow, kalau misalkan sekarang kita beli harga emasnya itu 500.000 gitu ya, bisa jadi tahun depan itu udah bisa jadi 800 sampai dengan 1 juta. Saya inget banget waktu itu em, saya tahun 2000 maybe 2000 sekitar 2018 saya coba aduh saya pengen ini deh pengen apa namanya invest LM deh gitu ya akhirnya saya belilah LM gitu saya beli waktu itu berapa gram ya 50 gram apa ya saya lupa deh itu karena memang saya ada rezeki gitu ya saya belilah 50 gram oke ketika beberapa bulan itu saya beli waktu itu range harganya itu kalau nggak salah maybe 500.000 ya 1 gram antam gitu ya antam punya 50.000 segram terus beberapa bulan gitu ya beberapa bulan itu saya jual harganya menjadi 575.000 acuan dong gitu ya 75.000 per Betul. gram gitu dikali 50 gram wah udah berapa gitu ya itu udah seneng Iya. gitu ya udah seneng Mm-mm. banget gitu baru berapa bulan doang istilahnya gitu kan tapi sekarang harga LM gitu ya wow sudah mencapai 1 juta 1 gramnya bayangin aja loh gitu ya dia bilang nyesal aduh kenapa nggak ditahan-tahan dulu gitu ya sampai sekarang harganya udah 2 kali lipat gitu ya Iya, nah iya, iya. itu kita konsumtif tetapi memang ada sesuatu Ada, value-nya betul, dan ada ada tujuannya ya. ada tujuannya ketika kita ibaratnya kita nggak punya uang atau misalkan kita ada kebutuhan yang mendesak mendadak gitu ya bisalah kita gunakan gitu nah kalau misalkan kayak gadget kayak fashion gitu kayak sepatu gitu ya kayak kecuali kalau misalkan memang seperti kita wah beli jam tangan yang harganya ratusan juta yang limited edition mungkin masih bisa kita jual gitu ya masih bisa lah kita jual tapi kalau misalkan kayak kita beli jam tangan yang mungkin harga 10 juta 20 juta gitu ya paling pun kalau misalkan kita mau jual harganya turun beda hal kalau misalkan memang jam-jam yang memang harganya high class terus juga limited edition yang dimana harganya gitu ya semakin lama semakin jadul itu harganya semakin fantastis gitu ya karena banyak kolektor yang jadi inceran kolektor gitu ya nah itu beda kalau hanya kita kayak konsumsi aduh beli jam tangan aja harga yang mungkin 10 juta 20 juta gitu ya ketika kita jual ya pasti harganya turun tapi kalau kita Betul. beli emas gitu ya kita beli 20 juta sekarang tahun depan atau berapa tahun lagi kita jual itu bisa harganya bisa berkali lipat gitu ya. Nah, itulah perbedaan antara apa namanya kita harus bisa pintar-pintar memilih mana kebutuhan, mana keinginan dan juga mana kepuasan. Gitu. Karena memang keinginan, kebutuhan dan kepuasan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita pecahkan gitu ya. Pasti ya tadi kalau misalkan kita awalnya pengen tetapi karena kita pengen rasa pengen kita itu besar gitu ya
kita alas-alasin aja. Aduh, ini kebutuhan saya, sudah menjadi kebutuhan saya, sehingga kalau misalkan kita udah beli gitu ya, kita udah beli, ya udah puas kitanya. Hanya sebuah kepuasan aja. Saya besok Ella ke kantor pakai baju baru nih, katakanlah gitu ya, matching semua dari atas sampai bawah gitu ya, sepatu, baju, tas, jam tangan gitu ya. Wah, matching nih gitu. Kalau cewek-cewek kan suka matching-matchingin baju gitu ya. Suka banget matching-matching. Oh, pakai bajunya warna biru, nanti sepatunya warna biru, tasnya warna biru kalau Ya, ada gitu ya. betul. Itu kan kalau cewek banget gitu ya. Kalau cowok oke lah, tabrak-tabrak nggak masalah gitu ya. Yang Iya, penting masih enak dilihat aja lah gitu ya. Tapi kan kalau cewek itu kan orangnya detail. Nggak mau yang tabrak sini, tabrak sana gitu ya. Warnanya ya setidaknya kalaupun misalkan mau bermain warna juga masih enak gitu, matching-matchinginnya kan. Kalau cewek-cewek kan pintar ya matching-matchingin fashion gitu. Nah, ketika ketika besok datang ke kantor Ella pakai baju baru gitu ya, pasti kan ada kepuasan tersendiri, ya iya, kan? Pasti wah Ella baju benar. baru, Ella baju, apalagi kalau dipuji, Ella bajunya bagus banget. Oh, itu tambah menjadi Wah, kepuasan gitu. benar. Padahal bisa jadi belum tentu orang notice ya. Betul. Betul, nah maka dari itu tuh kita harus pintar gitu ya dalam mengelola keuangan kita. Sebenarnya kita tidak melarang sahabat si Mas Jiwa untuk apa namanya konsumtif. Tapi Betul. memang kita konsumtif itu harus didasari dengan literasi keuangan, harus smart dalam mengelola keuangan kita. Tentunya yang tadi sudah diinformasikan oleh Ella ya, bahwa kita ada proporsi yang memang ideal. Karena memang kalau kita Iya, flashback Ella, apalagi di situasi pandemi yang saat ini kita hadapi nih, aduh, kita gimana ya, berbicaranya itu sangat-sangat memprihatinkan kondisi ya. Ini betul. tidak terjadi Betul hanya sekali. di Indonesia saja gitu ya. Tapi banyak sekali di luar sana yang memang merasakan efek pandemi yang saat ini kita hadapi. Itu banyak Iya, sekali ya. Banyak sekali gitu. Karena memang efek pandemi ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, tetapi terjadi secara global secara gitu global. ya. Iya, betul Secara sekali. global Iya. kalau misalkan memang kita flashback pada awal-awal corona ini terjadi, memaparkan virusnya itu di Indonesia sendiri gitu ya. Itu tentunya kita lihat kalau kita flashback di pertengahan tahun 2020 kemarin, kita Iya, kalau misalkan melihat dari pasar modal, itu perekonomian di Indonesia itu sangat-sangat anjlok. betul. Sangat-sangat menurun secara drastis. Karena apa? Selain karena efek pandemi ini, karena banyaknya investor asing yang menaruh dana atau modalnya di Indonesia gitu ya, ketimbang dengan investor lokal. Jadi perekonomian di Indonesia ini tumbuh karena memang banyaknya investor dari luar yang menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ketika pandemi gitu ya terjadi, terpapar di Indonesia, karena pastinya investor juga tidak mau ambil resiko gitu ya. Mereka menarik Iya, berbondong-bondong, menarik apa namanya modalnya, menarik dananya ya, modalnya sahamnya, betul. betul, dari Indonesia. Sehingga kalau kita lihat pasar modal pada saat pertengahan tahun 2020 itu sangat-sangat menurun. Dan tidak itu saja gitu ya, banyak sekali apa namanya keluarga, bukan keluarga ya, apa namanya, saudara-saudara kita di luar sana yang memang terkena dampak dari pandemi Betul. COVID-19 ini. Banyak Ya, sekali mengalami apa namanya dampaknya gitu ya. Banyak yang sampai kehilangan pekerjaan, sampai yang misalkan banyak beralih profesi gitu ya, banyak pengurangan ya. Mungkin saudara-saudara kita juga banyak di luar sana yang terkena ibaratnya PHK, pemberhentian iya. gitu ya. Kita di PHK, banyak yang di PHK, sehingga yang tadi mungkin profesinya itu sebagai karyawan swasta harus menjadi driver online. Nah, itu banyak sekali terjadi dengan saudara-saudara kita yang seperti itu ya, lah. Itu karena apa? Karena efek pandemi ini. Belum lagi saudara-saudara kita yang memang profesinya adalah sebagai wira swasta. Apabila Iya, wira itu swasta sangat gitu ya, berdampak dengan juga ya. adanya pandemi ini, itu sangat-sangat berdampak sekali gitu. Karena apa? Karena income mereka, omset mereka pasti akan mengalami yang namanya penurunan.
Iya, betul. akan mengalami penurunan omset gitu ya. Nah, itu hal-hal yang memang tidak pernah kita duga. Kita tidak pernah tahu loh, tahun 2020 itu bakal ada virus corona masuk ke Indonesia. Bakalan ada pandemi saat ini kita hadapi. Sampai dengan awal tahun 2020 aja kita nggak pernah tahu gitu ya. Nah, maka dari itu, Iya, sahabat Simas Jiwa, kita tidak pernah tahu yang namanya perekonomian di Indonesia itu seperti apa ke depannya. betul sekali. Makanya di sini kita menjadi individu yang cerdas dalam mengelola keuangan. Makanya di sini tujuan kita mengadakan edukasi tentang literasi keuangan ini biar kita pengen semua masyarakat yang ada di Indonesia, sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya gitu ya, itu pintar dalam mengelola keuangannya. Bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi tentunya buat sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya, buat keluarga Anda semuanya. Di sini kita hanya Betul. memberikan hal-hal yang positif, memberikan edukasi yang sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Karena memang kita pengen kita semuanya tumbuh dengan tumbuh dengan perekonomian yang stabil gitu ya, hidup dengan sejahtera tentunya. Nah, caranya seperti apa ya? Tentunya keuangan kita itu harus dikelola dengan benar-benar sangat baik. Gitu ya. Karena ketika kita terjadi situasi seperti ini lagi ya kita sudah tidak takut. Bahkan kita sudah mempersiapkan itu. Contohnya misalkan mungkin dari saudara kita mungkin ada yang memang sampai kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi dengan adanya mereka sudah menyiapkan dananya gitu ya, ibaratnya mereka sudah menyiapkan tabungan, ya bisa aja mereka yang ibaratnya mulai membuka usaha gitu ya. Walaupun memang saat ini mungkin kalau kita lihat usaha juga wira swasta juga pasti omset akan menurun ya. Kalau kita lihat Iya, sangat menurun gitu ya. Apalagi banyak juga teman-teman saya yang waktu pada tahun 2020 mereka tidak sampai kehilangan pekerjaan mereka, tapi haknya mereka sebagai karyawan itu harus dikurangin. Gitu. Nah, itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang retail, perdagangan. Itu karena apa? Karena mereka mengalami yang namanya penurunan omset. Jadi ya oke lah, mungkin ada sebagian dari karyawan mereka yang memang terkena dampak dari pemutusan hak kerja. Tapi gitu ya, yang masih bertahan seperti apa ya? Yang masih bertahan ya oke lanjut gitu ya. Tapi kebanyakan juga yang saya dapatkan informasi dari teman saya yang memang bekerja di salah satu perusahaan retail gitu ya, yang memang haknya mereka sebagai karyawan itu tidak dibayarkan secara full karena memang efek pandemi ini gitu. Nah, apabila itu terjadi gitu ya, kita sudah siap menghadapi keadaan yang memang seperti ini. Kita tidak pernah, jangankan kita ya, pemerintahan Indonesia sendiri itu tidak bisa menghentikan pandemi ini. Nggak ada yang bisa. Even presiden sekalipun itu tidak bisa menghentikan situasi yang saat ini terjadi. Ya, maka dari itu, selain kita mengedukasikan tentang literasi keuangan gitu ya, kita juga mau menginformasikan kepada sahabat Simas Jiwa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya Ella ya. Itu sangat penting iya, sekali. betul sekali. Nah, untuk protokol kesehatan ada apa saja Ella? Nah, untuk protokol kesehatan ya, ini mungkin banyak juga yang sudah mendapatkan informasi, sudah ditempel juga di mana-mana. Biasanya juga kalau di perkantoran juga sudah ada ya bannernya gitu supaya masyarakat selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada 5M nih Betul protokol sekali. kesehatannya. Yang pertama adalah memakai masker ketika keluar rumah atau ya ketika kita mau bepergian, kita memakai masker gitu. Dan masker yang digunakan juga harus masker yang sesuai dengan standar. Masker dan cara menggunakannya juga harus dengan baik. Nah, kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Ini juga tidak boleh kita lupakan dan juga harus dengan benar-benar. Jadi kita tidak boleh mencuci tangannya asal-asal. Kita harus mencuci tangannya menggunakan sabun, menggunakan air mengalir. Kalau memang tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian
Itu M yang kedua. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi diusahakan mungkin kalau yang dulu suka nongkrong, ngumpul-ngumpul yang berdekatan, sekarang harus dibatasi, bahkan dikurangi. Nah, kemudian M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Ya, sama seperti menjaga jarak, kita juga harus menjauhi kerumunan pastinya. Mhm. Dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Memang masih banyak sahabat Simas Jiwa yang harus berkegiatan di luar rumah. Tapi Mhm. diusahakan kalau memang tidak ada kepentingan lain, kalau memang ya kan ke kantor atau ke tempat bekerja, ya sudah setelah itu pulang. Itu kalau dulu masih suka nongkrong-nongkrong, masih suka main-main, sekarang dikurangi mobilitasnya. Kita lebih banyak berkegiatan di dalam rumah saja. Supaya Betul kita sekali. juga membantu memutus penyebaran eh, virus COVID-19 ini supaya cepat berlalu ya. Betul sekali Ella, setuju sekali karena Iya. memang dari apa namanya pemerintahan sendiri dari Indonesia sendiri, pemerintahan Indonesia sendiri tidak bisa menjamin ya kalau misalkan ataupun tidak bisa memutus gitu situasi pandemi yang saat ini kita hadapi. Makanya di sini kita mengedukasikan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan ya supaya kita sama-sama nih bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini sendiri gitu ya. Supaya nggak cuma pemerintahan aja nih yang berusaha tapi dari kita sendiri masyarakat Indonesia gitu ya. Kita juga harus bekerja sama gitu dengan caranya seperti apa ya? Tentunya mematuhi protokol kesehatan. Tadi Ayla sudah informasikan apa-apa saja menggunakan masker gitu ya, terus juga apa namanya menjaga jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan, mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan. Nah, itu adalah yang harus kita lakukan gitu, supaya kita tidak apa ya pandemi ini tidak terus-terusan seperti itu. Betul, Supaya betul sekali. iya, Ella, supaya tidak terus-terusan gitu ya, supaya kita bisa memutus gitu mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Maka dari itu semuanya kita tetap harus tidak pernah bosan-bosan kita ya, Ella, untuk mengingatkan apa namanya tentang protokol kesehatan ini karena ini semua sangat Pasti. bermanfaat sekalinya ya. Selain Iya, literasi keuangan yang kita berikan edukasinya terhadap masyarakat di luar sana, kita juga pengen mengedukasikan tentang protokol kesehatan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya ya. Karena memang masih banyak juga orang di luar sana yang saya lihat gitu ya, kalau keluar itu tanpa menggunakan masker gitu. Aduh, sayang sekali gitu ya. Padahal kita nih gitu, kita sudah menggunakan masker, kita sudah mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak segala macam gitu ya. Tapi orang di sekeliling kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan itu sama saja bohong. Karena apa namanya penyebaran terpaparnya virus ini itu kan dari lingkungan sekitar. Nah, ketika di lingkungan sekitar kita ada yang memang tidak mematuhi protokol kesehatan gitu ya, boleh kita tegur gitu karena memang protokol kesehatan ini kan dikeluarkan langsung oleh pemerintahan gitu ya pemerintah apa Indonesia. Nah, jadi boleh kita apa namanya kita tegur ketika di lingkungan sekitar kita tidak mematuhi protokol kesehatan, apalagi yang memang kita mungkin banyak sebagian orang di sana yang menggunakan transportasi umum gitu ya. Kita sudah pakai masker, tapi di sebelah kita gitu ya, maskernya aduh asal-asalan. Nah, sedangkan masker sendiri kita harus menggunakan masker kesehatan yang memang sudah dikeluarkan standar oleh kesehatan yang ada di Indonesia betul. gitu. Jangan kalau dulu kan masih banyak sekali orang yang pakai maskernya pakai scuba ya, Ella. Iya, Ingat kalau iya, misalkan iya. zaman-zaman dulu Betul. tuh ya, scuba itu Mm-mm. banyak sekali gitu ya. Bahkan sekarang saja masih banyak saya lihat orang yang memang menggunakan maskernya itu scuba. Sedangkan scuba itu kan tidak sesuai dengan standar kesehatan karena dia masih memiliki yang namanya celah-celah kayak itu kan seperti kayak bahan tapi bahannya yang karet gitu ya. Yang karet yang memang dia masih memiliki yang namanya celah-celah gitu ya. Nah, ketika ada yang seperti bersin, terus juga batuk, itu kan masih mengeluarkan cairan droplet gitu ya.
Sehingga kalau misalkan kita pakai scuba ya sama aja gitu, akan terkena juga gitu. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan maskernya yang memang sudah sesuai dengan standar kesehatan pemerintah Indonesia. Seperti itu. Betul. Nah, Ella, tentunya perbincangan kita ini sangat menarik sekali ya. Betul, betul Tidak sekali. Menarik terasa nih. sekali. Tidak terasa sudah Sudah 1,5 jam 1,5 loh. jam ya. Betul. Betul sekali gitu ya. Nah, Nah, uh, kita uh, akan break terlebih dahulu ya, Lian ya. boleh, Gitu. boleh, Jadi, boleh, boleh. kita akan mungkin ada yang mau dikerjakan dulu sebentar gitu, atau kita akan Ya, break terlebih dahulu. Tapi kita informasikan lagi nih kepada sahabat Simas Jiwa, kita akan kembali pukul 15 lebih 15 menit. Jadi kita akan break sekitar baik. 15 menit. Nanti setelah itu kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi seputar literasi keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan, dan kita akan sangat senang sekali bagi sahabat Simas Jiwa yang mau berbagi pengalaman dengan kita di sini. Tentunya gitu ya. Nah, tentunya kita akan break dulu sejenak 15 menit gitu ya. Nanti kita akan kembali lagi masih tentang topik kita ya, tentang literasi Ya, keuangan gitu. Nah, oke, kalau begitu langsung saja kita break sejenak kita ya. break dulu. Oke, kita Oke. ketemu lagi 15 menit ke depan. Oke, thank you Ella. Ya, thank you.